contoh ayat yang berdiri sendiri dan maknanya. Sekarang dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu mengisahkan dosa yang sebetulnya tidak terampuni. Bahkan mereka menantang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalu Allahumma, dan ketika orang-orang itu berkata Allahumma. Ini kata Allahumma yang disebut di situ menunjukkan orang-orang yang menentang ini juga menyebut nama Tuhan Allah. Mereka berdoa Allahumma. Keyakinan mereka pada yang abstrak itu dirangkum dengan kalimat Allahumma ini. Bahkan mereka pakai kata Allah gitu. Sekarang kan ada yang melarang ini Allah milik orang Islam, jadi yang lain nyebutnya jangan Allah karena milik orang Islam. Ternyata dalam ayat Al-Quran ini milik para pendosa itu. Dalam perspektif mereka, di Malaysia misalnya tidak boleh istilah Islam digunakan oleh saudara kita Nasrani. Tidak boleh pakai kata wahyu, harus firman. Tidak boleh jemaat, karena jemaat itu dari bahasa Arab. Padahal bahasa Arab juga sebelumnya itu orang Yahudi Nasrani di zaman Arab dulu jamaat juga karena bahasanya Arab. Monopoli. Allahumma, ya Allah, in kana hadza huwal haqqu min indik, kalau ini kebenaran dari sisimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan bagi kami hujan batu dari langit, awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan pada kami azab yang pedih, siksaan yang pedih. Nantang. Tapi Allah Ta'ala menjawabnya ayat ini, walaupun ditantang begitu Allah Ta'ala tidak akan siksa, karena anta adalah wali nikmat mereka. Mereka itu walaupun nantang tetap dapat nikmat. Maksudnya nikmat hidup, nikmat wujud, nikmat semua itu. Dan ini wasilahnya adalah wa anta fihim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga yang kedua, ini sebetulnya menunjukkan sebesar apapun dosa kita, bahkan dosa ini menantang penguasa langit. Barangkali ada yang ingat dalam doa apa? Analladzi asaitu jabbaras sama. Ya Allah, Tuhanku, inilah aku yang menentang penguasa semesta, inilah aku yang menentang penguasa langit. Itu doa Arafah. Analladzi asaitu jabbaras sama. Walaupun kita menentang penguasa langit, menentang itu bukan hanya amtira alaina hijaratan minas sama, kata Imam Ali alaihi salatu wasalam, la tandur ila qillati dzunub walakin undur ila man asaita. Jangan engkau lihat kecilnya dosa yang kau lakukan, tapi lihat perintah siapa yang kau langgar, perintah siapa yang kau bangkang, perintah Allah Ta'ala. Jangan lihat kecil, dosa ini mah kecil. Dosa sebesar menantang penguasa langit. Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'adzabin alim pun ada ruang untuk wahum yastaghfirun. Setelahnya ini bisa lebih kontekstual terkait dengan Masjidil Haram. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil Masjidil Haram wa ma kanu awliya. Lihat apa yang kemudian menyebabkan Allah itu menurunkan azab. Azab ini sekali lagi mafhum mukhalafahnya adalah ketiadaan rahmat. Azab itu ketiadaan rahmat. Ayat selanjutnya, wa ma lahum alla yu'adzibuhumullah. Ini terjemahan kementerian. Kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Siapa yang menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram? Mendatanginya dalam kurung. Kalau dalam bahasa Arabnya, wahum yasudduna anil Masjidil Haram. Mereka menutup jalan untuk masuk ke Masjidil Haram itu. Wa makanu auliya'ah, padahal mereka itu bukan walinya Masjidil Haram, bukan yang berwenang untuk mengelola Masjidil Haram. Di sini Al-Quran menunjukkan Masjidil Haram itu harus dikelola oleh yang punya wewenang, aulia. Dan aulianya ini
Inna awliya'uhu illal muttaqun. Yang berhak mengelola Masjidil Haram itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kategori takwa, siapa yang menentukan? Bukan manusia. Seseorang itu disebut bertakwa atau tidak, bukan kita. Inna akramakum indallah. Jadi illal muttaqun, takwa itu yang mendefinisikan harus Allah Ta'ala, harus Al-Quran yang menyebut siapa yang disebut orang yang bertakwa. Siapapun yang mengurusi Masjidil Haram itu harus orang yang bertakwa menurut kategori dan kriteria takwa yang sesungguhnya. In aulia, pakai in, maaf saya salah. Jadi kalau in itu menunjukkan betul-betul penegasan, memang yang mengurus Masjidil Haram itu haruslah orang-orang yang bertakwa. Itu Masjidil Haram tidak boleh diserahkan kepada yang tidak bertakwa. Menyerahkan Masjidil Haram kepada yang tidak bertakwa itu mengundang wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil Masjidil Haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun. Nyambung lagi dengan kedudukan wa anta sebagai wali nikmat, dan kata wali itu disebut di ayat berikutnya, wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Karena itulah nanti tanpa wali itu salat mereka, ibadah mereka di sisi al-bait itu, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanya siulan dan tepuk tangan saja. Karena kehilangan nikmat, fadzukul azab, rasakan azab itu. Apa azab itu? Dalam cerita Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam, cerita tasawuf banyak. Azab itu adalah, kok Tuhan aku sudah berbuat dosa. Itu saya ingat itu karena keponakan saya itu sinetron favoritnya Azab yang ada di Indosiar. Yang nonton serius, mungkin karena suara, sound, visual efek dan lain sebagainya. Padahal isinya itu tentang yang hidayah-hidayah itu. Kalau ini nanti kena siksa. Tapi anak usia 2 tahun seneng lihatnya. Mungkin yang dia lihat bukan cerita tapi suara dan visual. Orang datang pada Nabi Syuaib, pada Imam Zainal Abidin SAW juga ada banyak cerita tasawuf seperti ini. Aku sudah berbuat dosa tapi Tuhan tidak menyiksa aku. Jawaban Nabi Syuaib itu, apakah kau merasakan kenikmatan dalam ibadahmu? Dia menjawab tidak. Nah itu maksudnya itu adalah azab, siksa. Tidak nikmat dalam ibadah itu siksa. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Siulan dan tepuk tangan saja, tidak ada kenikmatan, itu sudah siksa. Bagaimana supaya sholat itu ada kenikmatan? Bagaimana terhindar dari azab? Kembali lagi kepada aulia, kembali kepada wali, menghadirkan wali. Itu yang membuat sholat di Masjidil Haram dan sholatnya tidak hanya siulan dan tepukan saja. Itu kalau dari ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Silakan kalau ada komentar Bapak Ibu, mangga. Azab ini ketiadaan kalau disebut ketiadaan rahmat, makanya tadi saya sebut mafhum mukhalafah. Karena rahmat itu tidak pernah tidak ada. Mafhum mukhalafah dari azab adalah dijauhkan dari rahmat. Karena ini nikmat yang lebih tinggi dalam tanda petik ya, dari nikmat diampuni dosa. Ini sudah nikmat, ini diampuni dosa itu sudah rahmat luar biasa. Balik lagi ke nol, itu nikmat luar biasa. Tapi ada nikmat yang lebih tinggi lagi. Ini untuk analogi, bukan terkait dengan ini secara khusus. Misalnya nikmat lahiriah, ini nikmat batiniyah. Azab itu kita tidak tahu, karena dulu ada mungkin tetangga ibu depan Taridi itu
Saya dengar dari warga saja. Depan Taridi itu ada bapak yang dia tertidur dipijit oleh istrinya dan meninggal dunia. Lepas ininya itu. Terus nanya, katanya sakaratul maut itu sulit, dalam riwayat seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi ini lagi dipijit, nggak kelihatan. Istrinya tidak tahu kalau dia sudah lepas. Kayaknya enak gitu. Bahkan istrinya itu nangis karena merasa tidak menunggui. Padahal saya bilang ditunggui itu. Dia hadir di situ istrinya. Ini dipijit, tiba-tiba lepas. Lalu kita tanya, itu husnul khotimah atau bukan? Tidak ada yang pernah tahu. Bahkan orang meninggal dunia dalam keadaan sujud lagi sholat, itu husnul khotimah, baik ya. Ada yang lagi sujud, viral, itu menyebar. Insya Allah husnul khotimah. Iya, kita harus husnudzon, wajib. Tapi niat sesungguhnya kita tidak akan pernah tahu. Niat orang itu ketika dia datang dan sujud, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kalau niatnya misalnya dia mendoakan sesuatu yang tidak baik, misal, lalu dia meninggal dunia dalam kebaikan atau dalam keburukan. Termasuk bentuk yang diterima itu, kalau ada anta, apapun lahiriah, itu tidak akan berpengaruh. Misalnya, ketika Imam Hussein alaihissalam syahid dalam keadaan yang seperti itu, kita tidak akan menyebutkan mengenaskan, tragis. Ujungnya itu kalau dianggap husnul khotimah dan su'ul khotimah dari cara kembali. Jadi yang lepas tanpa kelihatan susah, oh itu husnul khotimah. Terus kalau orang yang meninggalnya itu menderita, lalu kita sebut su'u, belum tentu. Karena justru kalau katanya kesulitan sakaratul maut itu dihadirkan, maka banyak bagian besar dari dosa-dosa kita itu diampuni melalui kesulitan sakaratul maut itu. Ibu dan bapak mending milih yang mana? Lagi tidur plus lepas, atau mengalami kesulitan sakaratul maut? Mau milih yang mana? Kan kita tidak tahu. Sakaratul maut itu mengampuni banyak dosa. Jadi mendingan plus, tidak lewat. Dan yang dimaksud sakarat itu bukan sulit. Sakron dalam bahasa Arab itu artinya mabuk. Bukan selalu harus sulit fisik, tapi karena saya tidak tahu mabuk bagaimana, jadi tidak bisa menggambarkan kondisi mabuk. Jadi walaupun sulit sesulit apapun secara lahiriah, kalau ada anta fihim, itu nikmat, itu karunia, itu rahmat. Sahabat-sahabat Imam Hussein alaihissalam mendapat kesulitan itu tidak mengeluh, karena memang itu bersama wali nikmat. Atau seperti sahabat yang suami kedua anaknya gugur di perang Uhud, lalu mencari-cari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada baginda Nabi disampaikan beliau kehilangan suami dan anak-anaknya. Baginda Nabi berbelasungkawa. Dan apa jawab perempuan itu? Jadi panduan kita semua. Kullu musibatin ba'daka shaghirah ya Rasulullah. Semua musibah kecil setelah aku melihatmu ya Rasulullah. Jadi semua musibah itu kecil, tidak ada artinya selama wa anta fihim kullu musibatin shaghirah. Semua musibah kecil, tidak ada artinya asal jangan aku dipisahkan darimu ya Rasulullah. Suaminya gugur, dua anaknya syahid, yang dia cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari sisi amal ibadah, keadilan Allah Ta'ala mencakup semuanya, rahmat Allah Ta'ala mencakup semuanya. Wa an laisa lil insani illa masa'a, tergantung usaha manusianya, itu mencakup semuanya. Allah Ta'ala adil. Tetapi ada kaitan dengan hadis ma'ruf, misalnya man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa meninggal dunia tanpa mengenal imam zamannya, dia mati jahiliyah. Itu hadis mutawatir, diriwayatkan banyak ahli hadis. Yang dimaksud jahiliyah itu apa? Jahiliyah waktu zaman baginda Nabi, itu kita sebut pra-Islam sebagai era jahiliyah. Padahal secara kebudayaan sudah tinggi. Secara kebudayaan sudah tinggi. Mengapa saya sebut tinggi? Karena Al-Quran kemudian turun di tengah-tengah mereka dengan tingkat sastra dalam tanda petik zaman itu
yang tidak bisa dibandingkan sampai sekarang. Sudah sangat tinggi, banyak penyair-penyair era jahiliyah di sana itu, waktu itu. Tapi jahiliyah yang dimaksud ketidaktahuan, sama seperti saya sering menganalogikan begini. Di Iran itu ada buah namanya tut. Tahu ya Mbak Zahra ya? Tut ya. Buah tut. Apa bahasa Indonesianya? Kadang-kadang di jalanan ada pohonnya, musim panas, enak. Tapi kan ibu dan bapak tidak mengetahuinya kecuali merasakannya. Tidak bisa saya jelaskan juga enaknya buah tut itu, sejenis beri. Gimana menceritakan enaknya makanan? Tidak bisa, kecuali merasakannya. Sulit menceritakan enaknya makanan itu, apapun juga. Dan saya bisa berkata, kalau ibu dan bapak tidak mengenal buah tut itu, ibu dan bapak mati jahiliyah. Artinya mati dalam keadaan tidak mengetahui nikmat buah tut itu. Sama, orang Iran itu tidak mengenal nikmatnya durian, itu mata mitatan jahiliyah, mati jahil. Maksudnya tidak tahu nikmatnya buah durian, bahkan menghindar mungkin. Padahal itu nikmat sekali buat kita, nikmat yang sudah merasakannya. Jadi ada nikmat yang diketahui dan mengetahui antafihim ini, dan ada orang yang tidak mengetahui, ini yang disebut jahil. Tidak mengetahui nikmat ada ini. Tapi keadilan Allah Ta'ala meliputi. Saya percaya ayat Al-Quran, walikulli qaumin had, dan bagi setiap kaum itu. Mengapa Allah Ta'ala menyebut likulli qaum? Mengapa tidak walikullin had? Itu bagian berikutnya. Dan bagi setiap orang itu ada pembawa petunjuk. Tapi walikulli qaumin, bagi setiap kaum. Jadi sosok itu dihadirkan. Wali nikmat ini tidak pernah tidak hadir sepanjang zaman. Setiap kaum itu ada pembawa petunjuknya, ada hadnya. Boleh jadi dia dikenal dengan banyak nama, tidak hanya dengan satu nama saja. Tapi ada sosok-sosok yang sebetulnya hadir setiap zaman, menjadi had, dan dia dikenal dengan banyak nama. Imam Ali misalnya namanya itu banyak, di budaya ini disebut ini, di ini disebut itu misalnya. Baginda Nabi, nama beliau banyak disebut, misalnya apa, Maitreya disebut dengan nama-nama lain. Karena keadilan Allah Ta'ala mensyaratkan ada yang mengantarkan pada wali nikmat, terlepas siapanya wali nikmat itu. Sementara begitu. Jadi kalau tidak tahu, ya keadilan Allah Ta'ala meliputi segalanya. Di satu sisi baginda Nabi itu rahmatan lil alamin, memang semuanya. Di sisi yang lain, rahmat ini dalam teori emanasi. Jadi dia memancar. Tapi pancaran itu tidak terpisahkan sebetulnya.